Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Divya. Pada pertemuan kali ini kita memasuki bab baru, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ini sangat penting untuk dipelajari karena materi ini merupakan konsep dasar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, program linear, SPTDV, SPLTV, dan persamaan dan pertidaksamaan eksponen dan logaritma. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel dan menentukan penyelesaian, penjumlahan, dan pengurangan persamaan linear satu variabel. Berikut elemen-elemen pada persamaan linear satu variabel. Yang pertama itu ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya, yaitu bernilai benar saja atau salah saja karena memiliki unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, unsur yang belum diketahui nilainya ini disebut variabel. Variabel ini berupa huruf-huruf kecil, bisa X, Y, A, B, C, D, pokoknya abjad. Kemudian yang kedua ada kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup ini nama lainnya adalah pernyataan. Nah, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Jadi benar saja atau salah saja. Yang ketiga ini variabel atau peubah. Nah, variabel nih lambang atau simbol yang memiliki sebarang anggota suatu himpunan semesta dan biasanya dilambangkan dengan huruf kecil pada abjad ya atau alfabet. Kemudian yang keempat ada konstanta. Konstanta ini nilai tetap yang tidak dapat diganti. Dan yang terakhir ada himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian adalah himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka yang membuat kalimat itu benar. Lanjut. Nah, berikut contoh kalimat terbuka dan tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Contoh, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Ini merupakan pernyataan yang benar karena memang 4 pangkat 2 itu hasilnya 16 ya. Kemudian 2 lebih dari 1. Ini juga pernyataan atau kalimat yang benar karena 2 memang lebih besar daripada 1. Lanjut, 3 tambah 2 sama dengan 7. Nah, ini salah. Pernyataan yang salah karena 3 tambah 2 itu betul 5 ya. Lanjut, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, pernyataan atau kalimat ini benar, bernilai benar karena memang Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, jadi kalimat tertutup ini sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Jadi sudah pasti ya ada jawaban yang benar dan salahnya. Lanjut, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Contoh, X min 2 sama dengan 4. Nah, kenapa bisa belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya? Karena di sini masih ada variabel. X-nya ini berapa? Kita harus cari tahu dulu. Ya. Kemudian, X kurang dari 4. Nah, X kurang dari 4 ini bisa berapa saja? Yang kurang dari 4 berapa? 3, bisa 2, bisa 1, bisa gitu ya. Jadi ini belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya si X ini tuh berapa. Kemudian Z merupakan kelipatan dari 6. Ini juga masih ada variabel Z. Ya. Jadi masih kalimat terbuka. Kemudian, Y adalah gunung tertinggi di Indonesia.
Nah, gunung tertinggi di Indonesia ini yaitu siapa gitu, kita belum tahu. Nah, jadi ada perbedaan antara kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalau kalimat tertutup itu memang kita sudah dapat menyatakan nilai benar atau salahnya. Ya, karena di situ sudah jelas. Kalau kalimat terbuka ini masih terdapat variabel. Jadi, jika masih ada variabel itu kita bisa menentukan bahwa ini adalah kalimat terbuka. Nah, tetapi dari kalimat terbuka ini masih bisa dijadikan kalimat tertutup. Nah, contohnya X min 2. X min 2 sama dengan 4. Kita mau cari tahu nilai X berapa. Maka di sini kita taruh X sama dengan 4. Ya, tulis lagi 4. Jadi ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah, X ada di ruas kiri, 4 tetap di ruas kanan. Nah, di sini ada negatif 2. Nah, negatif 2 ini ada di ruas kiri. Jadi, kita mau pindahkan ke ruas kanan supaya bisa dijumlahkan dengan 4. Tadinya negatif, kalau pindah ruas jadi positif. Negatif 2 jadi plus 2. Jadi X sama dengan 4 tambah 2, 6. Maka nilai X di sini adalah 6. 6 kurangi 2, 4. Nah, jadi ini bisa diubah jadi kalimat tertutup. Nah, X kurang dari 4, ini bisa saja angkanya 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Ya, ini jadi kalimat tertutup yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Kemudian Z merupakan kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 kan 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kemudian Y adalah gunung tertinggi di Indonesia. Tahu nggak gunung tertinggi di Indonesia? Nah, betul. Gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya Wijaya yang berada di daerah Papua atau Irian Jaya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya kalimat terbuka dan tertutup. Lanjut. Bentuk umum persamaan linear satu variabel. Untuk setiap A, B, dan C adalah anggota bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real itu sama dengan bilangan asli. Ya, berarti diawali dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, dengan A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan C. A adalah koefisien. Nah, A-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Koefisien ini adalah angka yang ada di sebelah variabel. Nah, variabelnya ini apa? Nah, yang X. Variabel ini berupa huruf kecil. Nah, variabel ini mewakili angka yang belum diketahui nilainya. Bisa selain X bisa Y, Z, seperti itu ya. Kemudian B dan C di sini adalah konstanta. Tadi kita sudah bahas konstanta itu angkanya tidak boleh berubah atau tidak dapat diubah gitu ya. Bisa dipahami ya, bentuk umumnya AX tambah B sama dengan C. Lanjut. Nah, mengapa disebut persamaan linear satu variabel? Karena yang pertama merupakan kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Yang kedua, karena memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Yang ketiga, memiliki tanda sama dengan, karena dari judulnya saja kita bisa membayangkan persamaan, berarti tandanya sama dengan. Contoh persamaan linear satu variabel. Nah, 4x ditambah 3 sama dengan 12.
Nah, ini merupakan kalimat terbuka. Kenapa? Karena masih ada variabelnya yaitu X. Nah, tapi kita bisa dapat membuat ini menjadi kalimat tertutup. Kemudian memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Nah, si X ini berpangkat 1. Ya, karena bilangan apapun yang dipangkatkan 1 pasti bilangan itu sendiri. Ya, berpangkat 1 dan memiliki tanda sama dengan. Nah, seperti ini ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, 5 dikurangi Y sama dengan 3. Ini juga persamaan linear satu variabel. Nah, merupakan kalimat terbuka karena masih ada kalimat yang belum dipastikan kebenarannya. Nah, memiliki satu jenis variabel nih. Nah, memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Kalau variabelnya seperti ini nih, misalnya 5X tambah Y sama dengan 3. Apakah ini persamaan linear satu variabel? Tentu bukan ya. Variabelnya itu hanya satu. Ini beda X dan Y. Jadi ini bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian misalnya 5X pangkat 2 min 4 sama dengan 5. Nah, apakah ini persamaan linear satu variabel? Bukan, kan kita tahu di sini memiliki jenis satu variabelnya berpangkat 1, sedangkan ini 2, berarti sudah kita bisa pastikan bahwa ini bukan persamaan linear satu variabel. Kemudian kalau ini 5Y min 2 kurang dari 7. Nah, ini persamaan linear satu variabel bukan? Nah, variabelnya udah pangkat 1. Tapi bukan sama dengan, berarti ini bukan persamaan linear satu variabel ya. Lanjut. Nah, kita main tebak-tebakan yuk. Tentukan mana yang termasuk persamaan linear satu variabel. Nah, coba yang pernyataan pertama. 2X min 3 sama dengan 9. Apakah ini termasuk PLSV? Ada variabelnya 1, ada tanda sama dengan. Berarti betul. Ya, benar. Ini PLSV. Kemudian yang kedua, 4X pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dilihat, oh X-nya pangkat 2. Sedangkan persamaan linear satu variabel itu variabelnya berpangkat 1. Berarti di sini sudah jelas bahwa ini salah ya, atau bukan termasuk PLSV. Kemudian X tambah Y sama dengan 4. Variabelnya berbeda nih, X sama Y. Berarti sudah bisa dipastikan bahwa ini pernyataan yang salah atau bukan termasuk PLSV. Kemudian Y kurang 5. Nah, ini tidak ada sama dengannya. Ya, sama dengan berapa kita tidak tahu. Karena tidak dicantumkan, berarti ini juga salah. Kemudian 3 tambah Y sama dengan 5. Nah, ada variabel Y dan berpangkat 1. Ada tanda sama dengan, berarti ini termasuk PLSV. Yang terakhir, X min 4 sama dengan 10. Apakah ini PLSV? Ya, benar. Ini PLSV, persamaan linear satu variabel. Bisa dipahami ya perbedaan PLSV dan bukan? Lanjut. Nah, menentukan penyelesaian PLSV tentang penjumlahan dan pengurangan. Cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Tetapi karena sekarang penjumlahan dan pengurangan, kita akan membahas dulu yang poin 1, yaitu menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Lanjut. Nah, contoh soal. Tentukan nilai variabel dari kalimat terbuka berikut. P kurang 4 sama dengan 8. Nah,
Agar variabel P berdiri sendiri, maka ruas kiri harus ditambah 4. Ruas kanan, karena ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga harus ditambah 4, biar adil. Nah, kita lihat. Mana sih Bu ruas kiri, ruas kanan? Nah, ini P-4 ini ruas kiri. 8 ini ruas kanan. Jadi, cara menentukan nilai variabelnya P-4 sama dengan 8. Nah, biar P ini sendiri, maka min 4 ini harus bernilai 0. Caranya bagaimana? Caranya kedua ruas kita tambahkan 4. Jadi P kurang dari 4 ditambah 4. Sama dengan karena ruas kiri ditambah 4, maka ruas kanan juga harus ditambah 4. Jadi P negatif 4 ditambah 4 kan habis ya, hasilnya 0. Jadi tidak perlu ditulis lagi. Jadi tinggal P sama dengan 8 tambah 4, 12. Jadi P-4 sama dengan 8, nilai P-nya adalah 12. Karena 12 dikurangi 4 adalah 8. Nah, cara cepatnya biar tidak bingung kan? Ini masih bingung ya? Ini konsep yang sebenarnya nih yang Ibu jelaskan tadi. Jadi mengurangkan dan menambahkan di kedua ruas. Tapi cara cepatnya adalah P-4 sama dengan 8. P variabel tetap di ruas kiri, ini 8 tetap di ruas kanan, 8. Nah, ini negatif 4 kan? Negatif 4 ada di ruas kiri. Tapi pindah nih. Nah, pindah ke ruas kanan. Berarti tadinya negatif, kalau pindah ruas menjadi positif. Jadi P sama dengan 12. Sama hasilnya. Jadi, kalian harus ingat, jika di ruas kiri negatif, maka di ruas kanan positif. Jika di ruas kiri positif, maka ke ruas kanan negatif. Seperti itu ya. Jawab. P-4 sama dengan 8. P-4 tambah 4 sama dengan 8 tambah 4. Jadi P tambah 0 sama dengan 12. P-nya 12. Nah, sekarang 3 tambah X min 7. Caranya gimana, Bu? Gampang ya. Kita nyari nilai X atau variabel X. 3 tambah X sama dengan 7. Nah, tetap X tetap di ruas kiri. 7 tetap di ruas kanan. Nah, 3 ini pindah ke ruas kanan. Tadinya positif, kalau pindah ruas menjadi negatif 3. Jadi X sama dengan 7 tambah 3, 7 kurangi 3, 4. Jadi nilai X di sini, 3X tambah 7 adalah 4. Karena 3 tambah 4 hasilnya 7. Gampang ya? Oh, 3 tambah X sama dengan 7. 3 ditambah negatif 3 tambah, bisa dilihat ya. Nah, X-nya sama dengan 4. Lanjut, soal nomor 3. Y tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. Nah, sederhanakan terlebih dahulu ya. Caranya, nih, Y tambah 3. Ini di dalam kurung ini tetap berada di ruas kiri. Y tambah 3. Sekarang 10 tetap di ruas kanan. Positif 2 pindah ruas ke kanan. Jadi negatif 2. Kebalikannya ya. Y tambah 3 sama dengan 10 dikurangi 2, 8. Jadi Y sama dengan 8. Tadinya positif 3 pindah ruas. Jadi negatif 3Y sama dengan 5. Jadi nilai Y ini adalah 5. Nah, kemudian
X min 9 sama dengan 20. X min 9 sama dengan 20. Kita mau nyari nilai X, berarti X sama dengan 20. Negatif 9 pindah ruas ke kanan, jadi positif 9X sama dengan 20 tambah 9, 29. Jadi nilai X-nya adalah 29. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Tentukan kalimat berikut menjadi kalimat matematika yang memuat variabel. Contoh nih, yang pertama, jumlah dua bilangan X dan 4 adalah 12. Nah, kita bisa ambil kesimpulan di sini jumlah. Berarti di sini pasti bakal penjumlahan, ya. Pasti nanti penjumlahan dari dua bilangan. Bilangannya itu X dan 4 adalah di sini sama saja dengan sama dengan. Jadi, yang nomor 1 itu X ditambah 4 sama dengan 12. Nah, yang kedua, bilangan A dibagi 3 sama dengan 12. Nah, bilangan A dibagi 3 berarti nanti tulisannya A dibagi 3 sama dengan 12. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 3, 2 kali B ditambah 4 adalah 15. 2 kali B berarti 2 dikali B sama dengan 2 dikali B ditambah 4 sama dengan 15. Atau biasanya 2 dikali B ini 2B tambah 4 sama dengan 15. Nah, seperti ini. Lanjut, nomor 4, keliling persegi 4 adalah 16. Kita tahu bahwa rumus keliling persegi apa? 4 dikali S. Nah, berarti 4S sama dengan 16. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian lanjut ke tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Maaf, ini nomor 5 ada lagi. 4 kali C dikurangi 2 adalah 16. Berarti 4 dikali C, 4C dikurangi 2 sama dengan 16. Seperti itu ya. Nah, pertama, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Nah, 12 adalah 1/2 dari 24. Caranya gimana? 12 adalah 1/2 dari 24. Berarti 1/2 dari 24 berarti 1/2 dikali 24. 24 dibagi 2, 12. Berarti pernyataan ini benar. Nah, benar. Kedua, hasil bagi negatif 26 dan 2 adalah 13. Apakah benar? Negatif 26 dibagi 2 adalah 13. Negatif 13. Negatif 26 dibagi 2. Negatif 2 dibagi 2, 1. 1 dikali 2, negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Negatif 1, negatifnya nanti aja deh. Negatifnya nanti aja. Kita tahu ya, harus ingat negatif dibagi positif hasilnya negatif. Tinggal 26 dibagi 2. 26 dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Ternyata benar. Ya. Hasil bagi negatif 26 dan 2 adalah negatif 13. Benar. Kemudian terdapat 56 menit dalam 1 jam. Nah, ingat nggak ini pelajaran SD? 1 jam itu
ada berapa menit? 60 ya, berarti di sini pernyataannya salah. Kemudian yang keempat, 2 kurang 3 ditambah 5 dikurang 4 hasilnya 2. Apakah benar? Coba. 2 dikurangi 3 negatif 1. Negatif 1 ditambah 5 4. 4 dikurangi 4 0. Harusnya ini hasilnya 0, bukan 2. Berarti ini pernyataan yang salah. Lanjut, nomor 5. 6 adalah faktor dari 24. Nah, benar enggak 6 itu faktor dari 24? Kita cari faktor dari 24. Tulang ikan ya. 1 kali berapa yang hasilnya 24? Tentu 24. Kemudian 2. 24 bagi 2, 12. 3, 24 bagi 3, 8. Kemudian ada lagi 4 ya. 4 dikali 6. Oh, ternyata ada nih. Berarti benar 6 adalah faktor dari 24. Next. Nah, sini Ibu mau beri contoh tentang tentukan himpunan penyelesaian ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari angkanya X min 9 sama dengan 11. Caranya gimana? Kita mau cari X. Berarti X tetap di ruas kiri sama dengan 11. Ini negatif 9. Pindah ruas ke kanan. Tadinya di kiri jadi ke kanan. Pindah ruas. Kebalikannya negatif jadi positif 9. X sama dengan 20. Ya. Kemudian 4 tambah Y tambah 8 sama dengan 12. Nah, ini 4Y tetap 4 tambah Y sama dengan 12. Tadinya positif 8, pindah ruas jadi negatif 8. Kebalikannya ya. Tulis lagi 4 ditambah Y sama dengan 12 dikurangi 8. Berapa? 4 ya. Jadi Y sama dengan 4, tadinya positif, pindah ruas jadi negatif 4Y sama dengan 0. Ya, kemudian ada satu lagi contoh. 25 min C kurang C sama dengan 20. Negatif C sama dengan 20. Tadinya 25 positif, pindah ruas ke kanan jadi negatif 25. Negatif C sama dengan 20 dikurangi 25. Berapa? Negatif 5 ya. Nah, kita mau si C ini positif nilainya. Berarti gimana? Kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1. Negatif C dikali negatif 1, C. Negatif 5 dikali negatif 1, 5. Jadi C-nya hasilnya adalah 5. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sudah selesai materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya. Belajar lagi lebih giat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.